Kira boleh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kita bertemu sekali lagi dalam episode yang kedua ini untuk kita membicarakan tentang bagaimana keadaan situasi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam di padang mahsyar kelak. Pada suatu ketika sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam yang bernama Muaz bin Jabal mengajukan satu pertanyaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai sepotong ayat dalam Al-Qur'an surah Al-Anba ayat yang ke-18. Di sana Allah berfirman, yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Yakni kata Muaz, ya Rasulullah, apa pendapat baginda mengenai ayat yang artinya hari yang waktu itu ditiupkan sangkakala lalu kamu datang berkelompok-kelompok. Inilah ayat yang ditanyakan oleh Muaz bin Jabal kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan panjang lebar pertanyaan Muaz bin Jabal tersebut, Rasulullah menangis, dan tangisan Nabi itu sungguh dan amat membuktikan suatu perkara yang berlaku, yang akan terjadi, sehingga Muaz merasakan penyesalannya di atas pertanyaan yang diajukannya kepada Nabi. Sebab Nabi SAW tadinya sebelum menjawab, baginda menangis terlebih dahulu. Kemudian tatkala Nabi reda tangisannya, barulah Nabi SAW menjawab. Faqala Nabi SAW, Nabi menjawab, ya Muaz, laqad sa'alta an amrun azim. Thumma arsala ainaihi bakiya. Thumma qala yusharu ashratun asnafin min ummati ashtatan qad mumayyizuhumullah min jama'at. Yakni, ya Muaz, kata Rasulullah, sesungguhnya pertanyaanmu itu adalah masalah yang amat besar sekali. Lalu baginda menangis lagi dengan tangisan yang memilukan, sehingga tangisan yang sangat-sangat memberi kesan, sehingga Muaz merasa bersalah dengan pertanyaan itu. Dengan pelan-pelan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya Muaz, sesungguhnya nanti pada hari mahsyar itu ummati, yani umatku, kata Nabi, akan keluar daripada kubur mereka masing-masing dan ditempatkan di tempat masing-masing mengikut kumpulan-kumpulan masing-masing yang tadi disebut afwaja, berkelompok-kelompok, yakni berkumpul-kumpulan. Yang pertama kata Nabi, faminhum an suratil qirdah. Waktu ditiup sangkakala pada waktu itu, bangkitlah umatku dari kuburnya. Yang pertama sekali kata Nabi adalah mereka menyerupai bentuk qirdah. Qirdah ini adalah bentuk monyet. Bayangkan para hadirin, keluar daripada kubur bukan lagi dalam bentuk manusia, bukan lagi dalam bentuk umat Muhammad, tapi sudah berubah bentuknya, disebut namanya qirdah, yakni dalam bentuk yang kita sebut dengan monyet. Lalu Muaz menanya, dosa apakah yang dilakukan mereka sehingga mereka dibangkitkan daripada kubur dalam keadaan demikian? Nabi SAW, mereka ini dulu semasa hidupnya, kata Nabi, di dunia mereka suka mengadu domba, suka membawa cerita yang menjadikan keadaan orang lain tadinya baik, kemudian membawa cerita, yakni bawa cerita bohong. Ini cerita bohong sekarang ini yang sangat kita takuti, dan juga pada masa yang sama susah mau kita bendung. Seperti berita-berita bohong yang tersebar di media-media sosial,
melalui Facebook, SMS dan sebagainya. Nah, inilah contoh yang nantinya orang-orang seperti ini, kata Rasulullah, yang suka mengadu domba, yang suka bawa cerita, nanti dia dibangkitkan dari kuburnya dalam keadaan seperti suratul qirdah, dalam bentuk yang disebut dengan monyet tadi. Jadi berhati-hati ya, sebagaimana kita sampaikan pada episode yang pertama, bahwa segala perbuatan yang kita lakukan di dunia ini tidak hilang dalam catatan Allah dan juga tidak terlepas daripada balasan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Kemudian kata Rasulullah yang kedua, umatku nanti akan dibangkitkan daripada kubur mereka dalam bentuk khanazir, wa ba'duhum ala suratul khanazir. Yang kata Nabi, sebagai mereka yang menyerupai khanazir, kalau bahasa terangnya ialah babi ya. Kemudian ditanya oleh Muaz, kalau yang ini ya Rasulullah, gerangan dosa apa yang dilakukan mereka sehingga mereka nanti bangkit dari kubur dalam keadaan khanazir? Nabi sebut bahwa orang ini semasa hidup di dunia dia suka sekali makan yang disebut dengan as-suht. As-suht maknanya makanan-makanan yang haram. Jadi sesiapa yang terlibat dalam makanan yang haram, mungkin di dunia tidak mendapat balasan apa-apa, mungkin di dunia dirasa enak, mungkin dirasa bergizi, mungkin dirasa makan mendatangkan kesehatan dan sebagainya. Tetapi kalau yang memang dianya haram, nanti dia mati, dibangkitkan daripada kuburnya, kata Nabi, adalah bagaikan khanazir, yakni binatang babi itu. Jadi berhati-hati kita dengan benda yang haram. Dan benda yang haram ini banyak lagi akibat-akibat yang terjadi dengannya, seperti doa-doa kita tak diterima oleh Allah, ibadah kita tak diterima oleh Allah. Bayangkan, kata Nabi, barang siapa yang memasukkan makanan ke mulutnya, luqmah ni sesuap yang kecil di dalam perutnya, kata Nabi, maka ibadahnya tidak diterima oleh Allah, ditolak oleh Allah 40 yauman, 40 hari. Itu satu suap. Bayangkan para hadirin kalau hari-hari makan suap, hari-hari makan rasuah, membentuk kekayaan, meraih kekayaan dengan rasuah, rumah yang besar hasil rasuah, uang yang banyak hasil rasuah. Mungkin dirasa bahagia, senang di dunia ini, tapi ingat, akhir daripada hidup adalah mati. Dan manakala kita mati, yang kita terlibat dengan yang haram, ingat nanti dibangkitkan dari kubur, kata Nabi, adalah bagaikan khanazir, surat al-khanazir, bentuk dia seperti babi. Na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik. Man nabata lahmuhu min haramin fannaru awla bihi. Kata Rasulullah, barang siapa yang membesarkan tubuh badannya, membesarkan anaknya ya daripada hasil makan yang haram, fannaru awla bihi, maka neraka itulah yang lebih utama baginya. Na'udzubillah min dzalik. Selanjutnya kata Nabi, dibangkitkan umatku dari kubur dalam keadaan terbalik. Terbalik maknanya kaki mereka di atas dan muka mereka dipakai untuk mengheret tubuhnya sendiri. Siapa mereka ini? Wa ba'duhum mankusun wa ba'duhum munakkisuna arjulahum a'lahum wa wujuhahum yushibuna 'alaiha, kata Nabi. Dalam keadaan terbalik, kaki mereka di atas, muka mereka dipakai untuk mengheret tubuhnya sendiri. Maknanya dia diheret dalam keadaan mukanya terseret di bumi itu. Ini bukan bumi Singapura, bumi neraka. Bagaimana keadaannya? Lalu kata Muaz, ya Rasulullah, ini apa pula sebabnya sehingga diperlakukan demikian? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inilah mereka yang
makan riba. Uhillahul bai'a wa harramar riba, pemakan riba. Nah, jadi berhati-hati dengan riba. Riba adalah satu penyakit dalam kehidupan sampai juga sudah mati. Sebab orang yang memakan riba ini sama artinya dia menghisap darah orang lain. Maka nanti pada hari akhirat, tatkala dibangkitkan daripada kubur, dia dalam keadaan terjungkir balik, kakinya ke atas, kepalanya ke bawah, dan mukanya diheret. Jadi berhati-hati dengan riba. Jangan kita bermain-main dengan riba. Dan dunia sekarang ini memang tidak terlepas daripada riba. Tetapi walau bagaimanapun, jangan kita langsung terbabit dengan riba. Tapi kalau hanya sekadar terkena abu-abu riba, ya apa boleh buat, kita tidak boleh mengelak, kita tidak boleh lari daripadanya. Kalau setakat abu, insya-Allah bolehlah dibersihkan, istilahnya dengan dibekium saja, insya-Allah. Ya, kalau habuknya. Tapi kalau zatnya, maka tidak ada ampunan bagi kita terkecuali kita bertaubat daripadanya. Kemudian yang keempat, kata Nabi, umatku nanti dibangkitkan di kubur dalam keadaan buta matanya dan kebingungan. Wa ba'duhum ummiyun yataraddadun, kata Nabi, dalam keadaan buta matanya dan bingung. Ini adalah dosa akibat melanggar hukum-hukum Allah. Orang-orang yang melanggar hukum Allah ini nanti dibangkitkan daripada kubur dalam keadaan buta dan kebingungan. Jadi jangan kita coba-coba melanggar hukum Allah. Kalau Allah kata haram, haram. Allah kata boleh, boleh. Sebagaimana kita sebutkan, hidup mati kita karena Allah. Jangan asik kita apa, tak apa sikit. Ini kalau minum ini, kalau tak mabuk tak apa. Jadi hukum bagi dia tu kalau tak mabuk. Kalau mabuk punanya barulah haram. Sedikit tak apa. Sedikit dengan banyak hukumnya adalah sama. Jadi bagi mereka yang suka yang suka melanggar hukum hakam Allah, mereka adalah dibangkitkan daripada kubur dalam keadaan matanya buta. Yang kelima, kata Nabi, umatku dibangkitkan dari kuburnya dalam keadaan bisu tuli, hilang akal. Wa ba'duhum summun bukmun la ya'qilun. Ini sebab apa? Ini adalah orang yang suka berbangga diri, yang disebut dengan ujub. Ada orang bangga diri karena kekayaan, ada orang berbangga diri dengan kecantikan, ada orang berbangga dengan keturunan, dan berbangga dengan lain-lainnya. Yang namanya kebanggaan itu sebenarnya adalah hak Allah. Kita tak ada hak untuk kita nak berbangga. Apa kata Sayyidina Ali? Sayyidina Ali pernah berkata, apa yang kamu nak banggakan? Ingat, asal kejadian kita adalah daripada air yang hina, yakni air mani. Dan kata Sayyidina Ali, kemana kamu pergi, kamu berjalan, dalam perutmu itu ada tai, ada najis. Bayangkan. Kemudian kata Nabi, kata Sayyidina Ali, nanti engkau mati menjadi bangkai yang busuk. Jadi apa yang nak dibanggakan dalam hidup ini? Oleh karena itu orang yang berbangga dalam hidupnya, nanti tatkala dia mati dan dibangkit dari kubur dalam keadaan dia bisu, tuli, hilang akalnya, ya, mana seperti orang gila lah. Memanglah kalau orang yang ujub ni, orang riak ni, sebenarnya orang gila. Apa yang nak dibanggakan sebenarnya? Ya, seperti kisah kebanggaan iblis. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku dijadikan daripada api, sedangkan Adam dijadikan daripada tanah. Padahal hakikatnya sama. Api, tanah sama juga. Yang ini menciptanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika itu iblis tak sadar diri. Maka wajarlah orang yang tak sadar diri ini bagaikan orang gila. Dia tidak tahu yang dia itu berdasar dari mana, siapa yang menjadikan dan menciptakannya. Dan yang keenam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umatku nanti mati dibangkitkan dari kubur dalam keadaan mengunyah-ngunyah lidah sendiri. Lidahnya sendiri dikunyah-kunyahnya. Dan kata Nabi, lidah itu menjulur sampai ke dada.
panjang lidah sampai ke dada. Juga mengalir air ludah yang berupa nanah yang menjijikkan semua orang. Maknanya seburuk-buruk dan sebusuk-busuknya manusia. Wa ba'duhum yandaghuna alsinatahum fahiya mudallatan ala sudurihim yasilul qih minal afwahim laiban yatakhadzaruhum ahlul jam. Itu tadi, di dalam mengunyah, dalam keadaan mengunyah-ngunyah lidahnya sendiri, dan lidahnya itu menjulur sampai ke dada, dan dari mulut itu juga kata Nabi mengalir air liur, air ludah yang berupa nanah yang menjijikkan semua orang. Ini siapa dan apa sebabnya sehingga dia menderita demikian? Ini kata Nabi adalah para ulama yang berbicaranya tidak serupa dengan tingkah lakunya. Jadi kita yang berbicara ni pun penuh dengan tanggung jawab. Jangan-jangan apa yang kita katakan tidak sama dengan apa yang kita lakukan. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah sebut alangkah besarnya dosa orang yang hanya berbicara tapi tidak melaksanakannya. Nah, ini juga mengingatkan kepada kita. Kita boleh berbicara apapun yang ingin kita bicarakan, tapi pada masa yang sama, mampukah kita melaksanakan apa yang kita katakan? Kalau tidak, nanti na'udzubillahi min dzalik, keadaan kita dibangkitkan dari kubur yang menjijikkan semua orang, seperti yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketujuh kata Nabi, umatku dibangkitkan dari kubur dalam keadaan kaki dan tangan terpotong. Wa ba'duhum muqatta'atun aydihim wa arjuluhum. yakni keadaan kaki dan tangan terpotong. Ini apa sebab? Ini lagi sebabnya adalah dikarenakan orang ini, kata Nabi, semasa hidup dia suka menyakiti hati dan perasaan orang lain. Ini tuan-tuan yang banyak berlaku. Kadang-kadang kita ni bercakap asal lepas tanpa kita tapis. Apakah perkataan kita itu menyenangkan orang? Apakah perkataan kita itu menyakitkan hati dan perasaan orang? Kadang-kadang kita tidak fikir, malah puas pula. Aku sudah cakap, aku puas. Aku sudah lepaskan isi hatiku, aku sudah puas. Dia sakit, dia apa, dia punya pasal lah itu. Na'udzubillahi min dzalik. Apa yang anda katakan itu barangkali memuaskan hati anda semasa anda di dunia, tapi nanti anda akan terjerat di hari akhirat, di mana keadaan anda di sana nanti dibangkitkan di kubur, kaki dan tangan anda terpotong sebab menyakitkan hati dan perasaan orang. Jadi berhati-hati dengan perkataan kita. Tidak satu huruf pun yang keluar dari mulut kita, itu semuanya ditapis oleh Allah. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak satu huruf pun yang keluar pada mulutmu itu, melainkan ianya dicatatkan oleh malaikat raqib wal atid. Jadi mudah-mudahan perkataan yang kita baik-baik ini dijadikan satu simpanan dalam catatan amal ibadah saleh kita, insyaallah taala. Dan yang ke-8 para hadirin, kata Nabi, umatku dibangkitkan dalam keadaan disalib pada dahan pokok kayu yang terbuat dari api neraka. Wa ba'duhum wa musallibuna ala juzu'in minan nar, yakni dalam keadaan disalib pada dahan pokok kayu yang terbuat daripada neraka. Ini sebab ini adalah sebabkan suka mencari muka kepada penguasa-penguasa. Ini suka cari perhatian, khususnya kepada orang-orang yang berpengaruh. Suka berteman dengan orang-orang yang hebat-hebat. Hebat apa? Hebat banyak orang yang berpangkat. Konon-konon dia berkawan dengan orang berpangkat itu dia rasa hebat. Tak tahu yang hebat dia yang berpangkat tu dia enggak ada apa-apa. Demikian juga kadang-kadang bangga berteman berkawan dengan bintang filem, dan dia tak suka berkawan dengan orang alim. Itu biasa itu. Kalau berkawan dengan bintang filem satu glamour, ya. Berkawan dengan orang yang kaya satu glamour, hanya dapat glamournya, tapi tidak sadar bahawa perbuatannya itu akan mendatangkan azab kepadanya, yakni nanti dia akan salib oleh Allah Subhanahu wa taala satu pokok yang terbuat daripada api neraka. Jadi jangan suka kita caper cari perhatian, ya.
Kalau nak cari perhatian, carilah perhatian Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau Allah sayang kita, maka segala-galanya akan menyayangi kita. Sebaliknya, kalau Allah membenci kita, semuanya akan benci kepada kita. Ya. Kemudian yang kesembilan, kata Nabi, umatku dibangkitkan dari kubur dalam keadaan berbau busuk, lebih busuk daripada segala bangkai. Busuk bangkai itu biasa, ini lebih busuk daripada bangkai. Wa ba'duhum ashadda natanan minal jif, kata Rasulullah. yakni dalam keadaan berbau busuk, lebih busuk daripada bangkai. Ini siapa ini? Dan kenapa ini? Inilah akibat orang yang suka berpoya-poya dengan kemegahan dan kekayaan dan tidak mau mengeluarkan hak orang lain. Ini maknanya dia kaya sendiri. Kadang-kadang kekayaannya ditunjuk-tunjukkan melalui Facebook, melalui itu. Yang ini aku orang kaya, tengok rumahku, tengok keretaku, tengok. Sampai kadang-kadang yang tak perlu ditunjukkan pun ditunjukkan. Ini nak bermegah-megah, bukan nak memberi orang. Kalau pula engkau punya harta yang banyak, kau beri orang sedekah, itu lain. Ini tidak hanya nak show dengan orang, yang menunjukkan aku ni orang kaya, bermegah-megah dengan kekayaan. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang ke-10-nya, kata Nabi, umatku nanti dibangkitkan dari kubur dalam keadaan memakai jalabib. Jalabib ni apa? Jenis pakaian yang longgar, yang panjang, terjulur, yang terbuat daripada tar. Tar itulah seperti tar jalanan itu, ya, melekat dengan kulit dia. Wa ba'duhum mulabbisuna jalabib sabighatun minal qitran lasighatan bijuludihim. Dalam keadaan memakai jalabib, istilahnya jalabib jenis pakaian longgar yang panjang, terjulur, yang terbuat daripada tar, minal qitran, daripada tar yang melekat dengan kulitnya. Ini siapa dan mengapa? Ini adalah, kata Nabi, orang yang sombong, angkuh, dan orang yang tinggi hati. Tinggi hati ini orang, apa namanya bahasa kita, orang yang cakap dia ego, ya. Orang yang cakapnya mau dengar, cakap dia mau dengar, tapi cakap orang dia tak mau dengar. Sebab ini orang merasa dirinya pandai. Manakala dia rasa dirinya pandai, orang lain semua jadi anggapnya bodoh. Nah, sebodoh-bodohnya orang ada kepandaiannya, di balik kepandaian seseorang ada kebodohannya. Kullu syai'in maziyah, kata Nabi. Setiap sesuatu itu ada kelebihan-kelebihan tersendiri. Ya, walaupun orang itu bodoh, tapi ada kelebihan di balik kebodohannya. Sebagai contoh, kalau semua orang pandai, siapa nak dengar ceramah ni? Kita ceramah, alah, aku dah tahu semua itu. Tapi dengan adanya orang yang kurang pandai, dia dengar. Jadi ada kelebihan orang yang pandai, ada kelebihan orang yang kurang pandai. Orang yang pandai menyampaikan, orang yang tak pandai mendengar apa yang disampaikan. Begitulah hidup ini, ya. Orang yang sakit pun ada kelebihannya, doktor pun ada kelebihannya. Dengan adanya kelebihan yang sakit, di sanalah doktor punya dapat kerja. Manakala doktor ada kerja, ada duit. Oleh karena itu, si doktor sendiri umpamanya jangan memandang rendah kepada orang yang sakit. Sebab orang yang sakit itu sendiri ada kelebihannya tersendiri. Demikianlah seterusnya sebagainya. Jadi mudah-mudahan kita yang mendengar apa yang disampaikan ini, terutama sekali bagi saya yang menyampaikan ini, ya, hendaklah mengambil pelajaran daripada apa yang disampaikan Nabi SAW. Jangan sampai kita tergolong dalam golongan umat Muhammad yang 10 ini, yang dibangkitkan daripada kubur dalam keadaan yang sedemikian rupa. Dan ingat, afala ya'lamu idza bu'sira ma fil qubur, tidakkah kamu tahu, kata Allah, tiba saatnya kamu akan dibangkitkan dari kubur. Maka kita mohon kepada Allah, tatkala dibangkitkan di kubur, kita dalam keadaan penuh dengan keimanan, penuh dengan ketakwaan kepada Allah. Dan kita mohon kepada Allah agar nanti kita dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan selamat daripada azab-azab padang mahsyar tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah, mudah-mudahan Allah memberkati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.